Berhubung kita buat pakan sendiri dengan resep sendiri, racian sendiri dari otodidak, itu per bulan kalau betina itu bisa 4 sampai 5 kilo. Kalau jantan lokal itu bisa 5 kilo sampai 6 kilo. Kalau crossing malah bisa 7 ke 8 kilo. Perkenalkan, nama saya Bagus, khususnya di farm kandang Wedhusi Bagus. Alamat pasnya di Desa Besowo, Dusun Kenteng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Kali ini saya mau bercerita membahas tentang fattening. Saya mulai fattening dari tahun 2016 jalan ke 17. Fattening di kandang Wedhusi Bagus ada 2 fattening, 1 kambing, 2 domba, tapi populasi terbanyak domba. Soalnya partai kebutuhan domba. Katakanlah domba kebutuhan 10 ekor, kalau kambing cuma 1 ekor. Jadi populasi terbanyak domba. Terus fattening yang bisa di fattening jarak dekat dalam waktu 2-3 bulan domba. Kalau kambing di 4 sampai 5 bulan, 6 bulan. Gitu. Yang kami fattening domba, segala jenis domba kita ada. Segala jenis domba kita ada. Pertama dimasuk 2016 ke 17 memang kita belum tahu, masih awal. Jadi apa itu domba, pokoknya sejenis apapun domba kita terus fattening gitu saja untuk pembelajaran. Terus bertambah tahun, yang bagus memang bergenetik crossing atau komposit yang berasal dari asal mulanya. Kalau yang asli memang Wonosobo atau dari sana jauh sana luar lah istilahnya. Kalau untuk kompositan yang saya tahu itu di Jember dengan Banyuwangi, itu memang ADG-nya luar biasa. Untuk kendala fattening di awal-awal memang kita di penjualan dulu 2016 di 17 itu masih banyak-banyaknya domba. Memang domba dulu murah dan kenaikannya sampai sekarang pesat. Mungkin teman-teman sekarang sudah tahu. Dulu domba itu 2017, 18, 19, 5 tahun lah, berjalan 5 tahun, 6 tahun memang kenaikannya itu pesat. Hampir 100% kenaikannya. Dulu memang murah terus melimpah dulu. Terus akhirnya banyak yang ikut fattening, terus akhirnya ya terus harga terus melampau tinggi. Sekarang hampir setara dengan kambing, crossbur atau apa, sekarang setara. Kalau dulu memang domba paling murah, sekarang setara malah bisa up. Untuk permasalahan fattening dulu kita memang dipakan. Kita beli jadi, terus dengan resep apa kita juga tidak tahu. Itu katanya per bulan bisa naik sekian kilo seperti itu dengan harga sekian ribu gitu. Terus akhirnya ya kembali lagi ke otodidak, akhirnya cari cara sendiri biar memang kalau beli kita lebih murah, kalau kita buat sendiri malah lebih mahal, tapi memang maksimal di hasil akhir seperti itu. Dulu saya beli itu nggak usah dikatakanlah kepada siapa-siapa, nggak usah. Dulu saya beli itu per kilo dengan angka 3.000 sampai 3.500 per kilo. Itu kenaikan berat badan kalau betina itu 3 sampai 4 kilo. 3 kilo. 3 sampai 4 kilo pun, kalau 4 kilo memang dia postur dia memang bagus. Terus kalau jantan di 4 sampai 5 kilo.
berhubung kita buat pakan sendiri dengan resep sendiri, racian sendiri dari otodidak, itu per bulan kalau betina itu bisa 4 sampai 5 kilo, kalau jantan lokal itu bisa 5 kilo sampai 6 kilo, kalau crossing malah bisa 7 ke 8 kilo. Dari awal bakalan di 15 kiloan loh itu. Istilahnya kalau di 15 kiloan itu usia di 5-6 bulan, dia postur sudah besar, makan pun sudah ragus. Nah, itu lebih cepat. Bisa mencapai terakhir tahun kemarin itu di 3 bulan 15-an kita bisa mencapai rata-rata 18 sampai 20 kilo per ekor di 3 bulan pengemuan. Untuk pakan fattening saya memakai bahan baku, memang nggak bisa ditawar, itu jagung slab. Itu kita memakai 20%. Terus BKK 5%, Polar 5%, Kopra 5%, Kopra chip 5%, Kebi 5%, Bekatul 10%. Terus kalau ada CGF ya CGF, kalau nggak ada kalau ada dari GS. Kalau nggak ada kita pakai CGF, itu 5%. Untuk kaspe singkong itu untuk 15%. Itu untuk penekanan harga. Kita memang penekanan harga di kaspe singkong itu untuk penekanan harga. Soalnya kalau semua pakan pabrikan yang saya sebut tadi, pakan saya bisa ketemu sampai 5 sampai 6 ribu per kilo. Berhubung ada kaspe, terus seratnya kita pakai kangkung dengan kulit kopi sama tumpi jagung. Itu penekanan harga di serat. Kalau kangkung bisa, kalau kita pas waktu stok harga murah kita stok. Kalau nggak stok habis biasanya ketemu di harga mahal. Kalau pas di pasca kurban itu kangkung memang mahal sampai 3.500. Itu kita pakai penekanan harga di serat, di tumpi kurang sedikit, terus turunnya lagi di kulit kopi. Satu kulit kopi dengan harga murah bisa ngurangi kos harga pakan, terus bisa ngurangi bau kandang juga. Seperti itu. Kalau untuk kandang fattening, saya ada 2 kandang. Itu yang satu kandang isi per sekatnya itu 1 meter kali 1 meter, itu isi 3 ekor jantan. Kalau pas waktu fattening betina itu bisa 4 ekor. Terus untuk yang baru ini ke belakangnya 120, lebarnya 150. Itu isi 6 ekor. Kalau jantan, kalau betina bisa 7 ekor. Seperti itu. Soalnya fattening dia lebih sempit, lebih bagus. Istilahnya kurang gerak, dia lebih cepat, seperti itu. Kenaikan berat badannya, terus bagus di ini ADG-nya. Saya memulai ternak dulu, memang saya dulu merantau Mas, di Malaysia. Saya ada lebih kurang 8 tahun, jalan 9 tahun. Terus gimana saya bisa berhenti dari perantauan? Selalu pulang, sebenarnya selalu pulang, tapi kita terus kembali lagi seperti itu, dan terus berkelanjutan seperti itu. Terus akhirnya usaha yang kerja tidak mungkin. Kalau orang sudah ke perantauan, kembali ke Indonesia kerja sudah tidak mungkin. Terus akhirnya saya pengen usaha, tapi usaha apa yang bisa mengikat kita di rumah. Terus akhirnya saya memikirkan untuk merawat domba, terus kambing itu. Jadi biar untuk ketahanan kita di rumah. Kalau sudah ternak kan otomatis bisa nggak bisa kita harus menjalankan di rumah, seperti itu. Kalau ternak sih saya dari kecil. Memang asal saya dulu kan dari pelosok Klaten di perkebunan. Jadi ya Pak, kambing memang manual, ramban cari rumput di perkebunan, seperti itu. Terus saya pindah tempat berdomisili sekarang di Kepung ini. Memang di Kepung ini di perdesaan. Jadi kalau memang ternak, kalau nggak punya lahan sendiri ya nggak bisa ternak, nggak bisa cari pakan. Terus akhirnya saya ada pemikiran apa ternak yang istilahnya enak, terus pakannya bisa sembarang istilahnya, seperti itu di domba. Jadi saya mengenal domba ya di Besowo sini, di 2016-17 ini. Dulu-dulunya kambing dari kecil.
cari enaknya seperti itu. Akhirnya ke domba. Ke domba, terus satu saya dengar-dengar kan domba perawatannya itu lebih enak, terus daya tahan tubuhnya itu lebih kuat, terus kasih makannya itu enak seperti itu. Terus akhirnya ke domba, ya terus ke domba, terus dulu mau pemikiran itu di breeding dulu. Tapi kalau breeding, wah nanti terus untuk jatah bulanan istri saya gimana, kan nggak ada. Saya sudah berkeluarga. Terus saya dengar-dengar fattening enak 2-3 bulan panen seperti itu. Terus akhirnya saya bukan beralih, akhirnya saya punya inisiatif daripada breeding, mending saya fattening saja seperti itu. 2-3 kali panen. Itu mulanya itu saya buat kandang, terus fattening itu di tahun 2016 itu saya ikut orang Mas, istilahnya. Saya juga fattening sendiri tapi juga bekerja dengan orang, istilahnya mencari kandang untuk orang tersebut, pemasok barang istilahnya. Nanti yang ngisi bapak itu, nanti yang mainin juga bapak itu, seperti itu. Untuk warung-warung sate seperti itu. Itu terus akhirnya itu saya sambil kerja. Dulu dikasih upah saya, misalkan per ekor saya dikasih 10.000 seperti itu. Jadi selain saya kerja ya fattening sendiri, terus kerja cukur juga dulu, kuli timbang juga seperti itu. Jadi memang dari saya berhenti dari perantauan ya terus memang itu saja yang saya kerjakan di domba dan domba sampai sekarang. Untuk pasokan domba, kebutuhan domba daging khususnya, itu kalau perputaran per tahun dari sebelum kurban Hamin kurban 3 bulan itu selepas kurban sampai Hamin 3 bulan kita memang pengemukan itu di betina. Jantan sedikit untuk persiapan akikoh sama orang biasa tetangga selamatan seperti itu. Terus yang untuk konsumsinya kan memang betina, kita fattening betina. Ya betina sih kalau mengharapkan untung banyak ya nggak banyak, istilahnya untuk menjaga aset tetap bertahan, kandang tetap bertahan, ternak tetap bertahan seperti itu. Tapi untuk di fix panen bersanya memang di hari raya kurban. Saya selalu memang banyak keuntungan di pasca kurban, di 3 bulan sebelum kurban itu, mulai perawatan sampai kurban itu. Kalau untuk konsumsi itu ya di pasar-pasar daerah sini, Mojokerto, Surabaya, Jember seperti itu, betina konsumsi khususnya di warung. Tapi kalau untuk kurban saya sudah kerjasama dengan yayasan YDSF Al-Falah Surabaya. Itu kebutuhan pasti dia mesti ambil barang ke saya. Sudah kerjasama kontrak dengan untuk pemberdayaannya dengan Nurul Hayat. Itu keuntungan, kalau untungan fattening, memang fattening itu keuntungannya nggak banyaknya di populasi. Tapi kalau kurban, munafik kalau saya bilang nggak banyak, kurban memang luar biasa. Tapi kalau untuk ini yang saya terapkan loh, ini khususnya di kandang daerah Besowo sini atau dan kawan-kawan di Besowo sini, itu kalau betina itu keuntungan 1 kali panen 2,5 bulan biasanya, paling lambat 3 bulan itu paling di angka 150.000 sampai 200.000 itu per bulan, itu per 1 kali panen. Jadi kalau dibagi per bulan lebih kurang ya sekitar 70.000 seperti itu, 60.000 itu per bulan. Tapi kalau untuk pasca kurban jantan itu kita bisa dapat per ekor bersih 1 kali panen bisa sampai 500.000 itu per ekor di 3 bulan. Untuk motivasi masukan untuk pemula atau pemuda, jangan ragu untuk beternak. Beternak itu adalah ketahanan pangan seluruh Indonesia, atau bukan dunia, bukan Indonesia saja, malah sekarang sudah sampai ekspor impor seperti itu. Oh iya, saya lupa, saya pernah 1 kali ekspor Mas, suplai lah, bukan saya yang ekspor, ada PT Inkotmar itu hari 2019. Saya ikut suplai barang ke Malaysia waktu itu 1.500 ekor, tapi 1 kali tok. Selepas itu memang
kebutuhan di Indonesia pun sudah berkurang, jadi kita nggak bisa ekspor seperti itu. Terima kasih telah menonton video saya. Masukan untuk pemuda, pemula, jangan ragu untuk mengambil jalan beternak. Terus jangan berpikiran ternak ini gimana nanti untung apa rugi, jangan berpikiran itu dulu. Istilahnya kita beternak, kita rasakan dulu. Kita suka dulu sama ternak. Kita meskipun bukan hobi, tapi kita berusaha untuk menghobikan dia. Masuk ke ternak, terus dirawat dengan baik, dengan sehat. Itu nanti kalau kita sudah berusaha beternak dengan baik, dengan sehat, nggak mungkiri hasil, Mas. Saya yakin itu pasti dapat hasil di belakangnya. Terima kasih telah menonton saya. Kalau ada perkataan saya yang salah atau gimana, saya minta maaf yang seberat-besarnya. Selamat sore.